Selamat malam, di kesempatan ini saya akan share singkat terkait KIP Kuliah 2024 meski jadwalnya belum dirilis. Tapi kita akan share singkat supaya dapat gambaran begitu ya. Oke, lalu ini tujuan dari KIP Kuliah itu untuk ya supaya semua dapat kesempatan studi ya, baik yang keluarga sederhana ya, semua bisa studi, kalau dia punya prestasi bagus bisa studi ke tempat-tempat terbaik di Indonesia begitu ya. Lalu dapat biaya kuliah gratis ya, karena biaya kuliahnya itu kita kalau keterima di kampus A maka KIP kuliah akan langsung transfer ke kampus tersebut begitu. Jadi kita seorang penerima KIP kuliah itu tidak pikir lagi itu harus bayar bagaimana dan seterusnya. Selain dapat gratis biaya kuliah juga nanti akan dapat biaya hidup ya, biaya hidup yang langsung ditransfer ke rekening masing-masing penerima. Jadi tidak ada potensi kecurangan di sana gitu. Itu yang KIP kuliah dulu untuk. Nah, ini biaya pendidikan. Biaya pendidikannya itu ya akan di cover total oleh KIP kuliah. Misalnya kalau prodi akreditasi A sampai 12 juta per semester, UKT-nya ya dibayar oleh KIP kuliah begitu. Jadi mahasiswanya itu hanya tinggal belajar saja begitu. Yang aktasi B itu 4 juta dan seterusnya, yang C paling 2,4 juta. Itu yang biaya. Nah, tapi ini rekan-rekan tidak perlu pusingkan karena urusannya langsung kementerian atau Kemdikbud ya, yang KIP kuliah dengan kampus begitu. Jadi bukan kita yang pusing. Selain itu ya dapat biaya hidup ya. Itu biaya hidup tiap kota itu tidak sama, tergantung namanya indeks kemahalan kota gitu. Jadi kalau kota A begitu dia harga di barang di daerah tersebut murah ya, dia 800.000 gitu ya. Tapi kalau ternyata ada kota lain yang bahkan harga barang mahal, ya sudah pasti dia dapatnya 1,4 juta per bulan. Jadi mau studi dimanapun itu boleh. Kalau dulu kan sama semua, satu Indonesia itu semua sama gitu. Sekarang tidak ya, dibedakan berdasarkan indeks kemahalan begitu. Ya paling rendah kan dapat 800 nih per bulan, dan itu dikasihnya per 6 bulan. Ya 6 kali 8 ya, langsung satu semester tuh ditransfer ke rekening masing-masing peserta KIP kuliah. Lalu yang boleh daftar KIP tuh ini lulusan SMA atau SMK ya. Paling lambat tuh paling lama tuh 2 tahun di luar. Berarti untuk 2024 yang boleh daftar ini hanya lulusan 2022, 2023 dan 2024. Lewat dari itu ya tidak bisa begitu ya. Lalu ya harus lulus seleksi di prodi, ya harus masuk ke prodi yang sudah terakreditasi, syaratnya itu. Lalu ada potensi akademik gitu ya, lalu punya potensi akademik dan terbatas secara ekonomi. Nah, terbatas secara ekonomi ini apa yang disebut terbatas secara ekonomi? Yang pertama itu syarat yang disebut terbatas ekonomi itu orang itu punya kartu Indonesia Pintar. Kalau SMA punya kartu KIP, nah itu bisa daftar. Nah, kalau tidak ada kartu KIP SMA bagaimana? Misalnya dari keluarga PKH. Orang tua punya PKH berarti boleh daftar karena semua data sudah terintegrasi dengan namanya DTKS ya, data terpadu Kementerian Sosial. Kalau tidak dapat PKH bagaimana? Misalnya ada pemegang kartu keluarga sejahtera. Kalaupun tidak dapat KKS misalnya, ini dari mahasiswa dari panti sosial atau panti asuhan. Atau ini ya, masuk di data terpadu Kesejahteraan Sosial ya, DTKS. Kalau 5-5 yang tidak masuk, apakah tidak boleh daftar? Oh, tetap boleh. Ada syarat. Syaratnya ini ya. Syaratnya adalah nih, semua pendapatan kotor antara orang tua itu paling banyak tuh 4 juta per bulan. Jadi bapak mama digabung tuh penghasilan tuh paling banyak 4 juta. Bagaimana kalau ternyata penghasilan orang tua itu lebih dari 4 juta begitu? Masih boleh. Syaratnya apa? Itu kalau pendapatan kotor gabungan tadi dibagi per anggota keluarga tuh tidak boleh lebih dari 750.000. Misalnya gitu kan tadi maksimal 4 juta tuh, ternyata setelah dijumlah nih penghasilan orang tua tuh ternyata 5 juta gitu. Nah, apakah tidak boleh daftar? Tetap boleh. Kalau ternyata misalnya 5 juta itu dalam satu keluarga tuh yang harus ditanggung tuh ada 10 orang. Berarti 5 juta dibagi 10 tuh ya masing-masing kepala tuh dapat kira-kira 500.000 per kepala tuh. Nah, berarti ini kurang dari 750.000 masih boleh daftar begitu ya. Oke, ini keunggulan untuk KIP kuliah. Jadi bebas biaya seleksi ya. Kalau seleksi daftar UTBK atau tes begitu itu
bebas, tidak perlu bayar. Lalu ya jelas bebas biaya kuliah yang sudah saya share di awal tadi. Lalu juga akan dapat biaya hidup yang sudah saya share ya. Tergantung indeks kemahalan kota. Jadi dimanapun teman-teman mau studi tidak usah ragu karena ya di kota tersebut sudah disesuaikan dia punya kebutuhan biaya hidup begitu. Itu waktu pemberian KIP kuliah tuh ya ini ya, kalau sarjana paling lama 8 semester. Kalau lewat bagaimana ya sudah itu teman-teman tanggung sendiri biaya studinya. Jadi begitu dapat KIP kuliah pastikan harus benar-benar fight supaya 8 semester tuh beres begitu. Untuk sarjana, diploma 4 juga sama ya 8 semester setara S1. 3 dan 2. Oke, lalu yang profesi juga ada ya. Karena misalnya ada kayak dokter ya, pendidikan dokternya tuh dia dapat 8 semester, dia bukan boleh akan ikut untuk program profesi. Ditanggung juga oleh KIP kuliah. Oke, ini jadwal 2024 ya, prediksi saja karena ini kami ambil dari yang ini 14 Februari sama Desember itu ini jadwal 2023 sehingga saya tulis ini prediksinya itu kira-kira segini. Jadi kita tunggu ya 14 Februari atau 15 kemungkinan akan buka. Nah, itu untuk KIP-nya. Lalu kan tadi syaratnya harus keterima di kampus tuh. Nah, untuk daftar kampus sekarang karena yang sedang buka tuh kampus negeri begitu. Nah, ada 2 jalur tuh kampus negeri yang berdasarkan prestasi dan berdasarkan tes. Nah, jadi kalau berdasarkan prestasi itu berarti seleksinya rapor, prestasi selama SMA nanti diuji. Kalau tes ya memang harus ikut tesnya begitu ya. Nanti kita akan lihat seperti apa. Oke, ini jalur KIP kuliah ya. Kalau kampus negeri SNPTN itu yang ini ya, SNBP ya, ada perubahan nama. Saya belum sempat ganti. Jadi ini yang SNBP, ini yang UTBK ya. Lalu ada jalur mandiri juga, tapi kayaknya tidak semua kampus ya. Tapi kalau kampus swasta ya sesuai jadwal kampus masing-masing ya. Jadi sekarang bagaimana? Kita fokus yang kampus negeri dulu karena itu yang akan segera buka ya. Oke, ini daftar kampus penerima KIP tuh ya semua kampus negeri, politeknik dan juga kampus swasta ya. Kampus swasta perlu cek ke ke website masing-masing kampus apakah dia terima KIP gitu ya. Lalu ya syaratnya tadi ya, kalau kuliah tuh ya PTN paling lama tuh 2 tahun di luar. Ini sama dengan syaratnya KIP ya. Nah, ini untuk seleksi masuk PTN ya, Perguruan Tinggi Negeri 2024 tuh ada 2 jalur ya, ada SNBP, SNBT dan Mandiri. Nah, Mandiri kita tidak terlalu tahu apa polanya seperti apa, tapi yang kita bisa tahu jelas tuh dia punya alur seperti apa tuh yang SNBP dan SNBT. Ini berdasarkan nilai mata pelajaran dan prestasi di SMA atau SMK. Sehingga siapa yang boleh ikut? Ini yang boleh ikut SNBP itu hanya yang setahun ini tuh dia kelas 12. Yang misalnya lulusan 2023, 2022 ya tidak bisa ikut SNBP. Jadi ini langsung sekolah yang daftarkan. Jadi teman-teman yang sekarang kelas 12 itu bisa langsung cek ke sekolahnya begitu, cek tanya ke guru BP. Ya BP atau siapa yang bertanggung jawab tuh untuk cek eligible tidak untuk ikut gitu. Apakah bisa ikut? Kalau tidak berarti langsung siap untuk tes. Nah, tes ini bisa diikuti oleh semua tadi yang 2020 lulusan 2022, 2023, 2024 begitu. Nah, untuk bisa ikut tes ini, 2 tes ini, teman-teman harus daftar akun di SNPMB. Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru. Ini paling lambat tuh 15 Februari 2024. Kalau tidak daftar akun di sini itu maka tidak bisa ikut tes ini. Dua-duanya tidak bisa ikut tes. Jadi wajib ingat setelah nonton video ini langsung klik cari link ini portal/snpmb bppp kemdikbud.go.id untuk daftar akun SNPMB supaya bisa ikut yang SNBP atau yang SNBT. Oke ya, jadi setelah ini langsung daftar akun dulu karena paling lambat 15 Februari. Nanti kita akan ambil waktu untuk seperti apa sih daftar akunnya begitu ya. Oke, terkait yang SNBT, ada beberapa. Nanti materi yang diuji itu hanya 2, skolastik dan literasi ya. Nah, skolastik itu ya ini, kemampuan pengenalan umum, pengetahuan pemahaman umum, kemampuan memahami bacaan dan menulis, lalu pengetahuan kuantitatif. Lalu literasi itu ada bahasa Indonesia dan Inggris, sama penelaran matematik. Ini sudah sangat, materi sudah sangat sedikit ya. Kalau dulu tuh
IPA itu harus belajar fisika, math, kimia dan biologi dan seterusnya. Lalu apa tuh yang IPS harus belajar geografi, sejarah, ekonomi gitu ya. Nah sekarang hanya ini saya diuji untuk seleksi yang ini SNBT gitu ya. Oke sekarang kita lihat dulu daftar KIP seperti apa sih polanya. Pertama tuh ini ya, langsung klik link ini, klik link, oh ini link ya, klik link ini kuliah Kemdikbud. Nah kalau ini link ini diklik nanti akan muncul gambar ini. Setelah itu isi sudah NIK, NISN, NPSN, lalu email. Ini pastikan pakai Gmail dan itu aktif ya. Semua info dari KIP kuliah akan dikirim ke email nanti yang Gmail ini. Jadi pastikan Gmail dan bisa diakses dan itu aktif. NIK saya kira sudah tahu ya, NISN sudah tahu. NPSN tinggal cari di Google tuh misalnya SMA Negeri 1 WK Bubak misalnya. Langsung cari aja. NPSN SMA Negeri 1 WK Bubak pasti ketemu. Begitu ambil tinggal taruh di sini akan muncul nanti. Setelah isi semua data ini langsung klik proses selanjutnya. Begitu klik proses selanjutnya akan muncul begini. Tak. Nah, kalau tandanya seperti ini, wah ini berarti teman-teman itu ini selamat Anda memenuhi syarat untuk mendaftar. Berarti teman-teman itu sudah datanya DTKS-nya sudah terdata, sudah aman, berarti boleh ikut. Jadi kayak tadi syarat yang tadi itu misalnya PKH, apalagi harus ada KIP kuliah, itu tidak berlaku. Yang penting teman-teman sudah ada tanda ini, berarti sudah lupakan itu, yang penting langsung saya daftar gitu ya. Karena ini sudah memenuhi syarat. Kenapa dibilang memenuhi syarat? Karena sudah terdata di DTKS orang ini misalnya. Nah, setelah ada begini kan ini nama, asal sekolah kalau sudah sesuai, tinggal isi kembali email yang tadi, yang gmail.com di sini, lalu klik daftarkan. Oke, ini klik ini dulu ya, centang ini, lalu klik daftarkan akun. Habis klik, nah tanda ini. Pendaftaran berhasil, periksa email. Nah, email yang tadi periksa. Jadi setelah ini teman-teman langsung buka email, sudah buka email gitu. Begitu buka email nanti akan ada ini. Ya, akan ada email dari noreply@kipkuliah.id. Oke, setelah itu teman-teman klik sudah link ini, yang ini diklik akan muncul begini, informasi akun KIP Kuliah. Selamat sudah aktif, nama siswa, NSN ya. Kalau sudah sesuai sudah oke. Nanti yang disimpan tuh nomor pendaftaran dan kode akses ini tidak boleh kasih sembarang. Teman-teman harus simpan baik-baik karena ini akan dipakai untuk login ke KIP Kuliah. Setelah sudah seperti ini berarti balik tuh ke website KIP-nya, klik login siswa, begitu balik ke website KIP. Nah, akan ini toh kembali ke awal tadi, maka nanti nomor pendaftaran isi sudah. Nomor pendaftaran, lalu ini ada kode akses tinggal isi. Nah, isi kode akses dari sini. Harus persis sama ya. Setelah itu tinggal klik masuk, akan begini nanti. Akan tampilan seperti ini. Nah, karena status akun sudah terdata, sudah berarti hanya ada 4 isiannya. Nanti ada setelah KIP-nya buka, baru kita cari waktu khusus untuk kita bahas seperti apa sih isi biodata, keluarga, prestasi, dan rencana. Saya kira itu dulu yang bisa saya share malam ini. Yang paling penting setelah ini, teman-teman pastikan kalau mau kampus negeri harus ini wajib ini langsung klik link ini, portal SNPMB untuk daftar akun SNPMB. Setelah daftar akun sampai simpan permanen, itu tahan dulu di situ, tunggu nanti info di grup untuk saya share dulu. Saya akan usahakan untuk bikin tutorial buat akun ya, tapi sambil itu teman-teman bisa usahakan sendiri. Oke, saya kira itu yang bisa saya share. Selamat berjuang semuanya.